A few moments later. Nah, halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial jedak jeduk dialek motion menggunakan lagu Kamu Berdosa Banget. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Nah, di sini aku udah tambahin foto dan udah kupasin dengan beat-beatnya. Sobat kalian yang mau lihat detik-detiknya dan mau ngambil soundnya bisa cek di deskripsi. Nah, jadi di sini kita ke foto yang pertama dulu. Di foto yang pertama itu tambahkan efek dulu yang ada di distorsi atau warp. Namanya itu efek ubin atau tailless. Kalau udah, mirrornya aktifin. Terus kalian ke move and transform di transisi yang ketiga itu. Tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian kecilin. Terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu putar jadi positif 40 derajat. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, lalu pilih yang ketiga. Nah, kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke blending dan opacity yang ini, terus tambahin keyframe di awal dan di detik 00.20. Di keyframe awal itu kalian nolin. Kalau udah kayak gini hasilnya, lanjut ke foto yang kedua. Kita pakai foto yang sama. Nah, di sini foto yang kedua itu kalian bisa zoom, terserah mau zoom di bagian yang mana. Misalnya aku zoom bagian yang ini. Terus kalian tambahkan efek ubin atau tailless dulu, lalu mirrornya aktifin. Terus tambahin efek lagi yang ada di move atau transform, namanya itu efek oscillate atau ombang-ambing. Sudutnya itu tetap, magnitude-nya itu tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian fullin, terus di akhirnya itu nolin atau pojokin sampai 1,00. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, kalian keluar, klik titik 3 dan pilih gandakan. Jadi kalau udah tergandakan gitu, tambahkan efek lagi yang ada di move atau transform. Nama efeknya itu efek ayun atau swing. Nah, untuk sudut satu itu ubah dulu jadi negatif 10 derajat, 0 derajat, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kurangin sampai 0,0 derajat. Terus sudut 2 juga kurangin sampai positif 10,0 derajat, baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Nah, di akhirnya baru tambahin 0,0 derajat. Terus di tahapnya kalian pergi ke tahap ubah jadi 0,50. Kalau udah, tambahin efek ombang-ambing lagi atau oscillate. Sudutnya itu kalian nolin, magnitude-nya tambahin keyframe di akhir. Di awalnya tambahin sampai 254,49. Terus yang di akhir itu nolin atau pojokin sampai 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus tambahin efek yang ada di warna dan cahaya. Nama efeknya itu paparan atau gamma. Terus tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tambahin sampai 1,50. Bukan 1,52. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian keluar lagi, klik efek, terus klik titik 3, pilih salin efek. Nah, ke foto yang selanjutnya, yang kedua, kalian zoom lagi, terserah di bagian mana. Terus klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Ke foto yang selanjutnya lagi, zoom lagi di bagian terserah kalian sih. Terus kalian tempel efeknya. Nah, jadi hasilnya tuh bakalan kayak gini. Nah, kalau udah, kalian sambung ke foto yang selanjutnya. Durasinya tuh agak panjang. Nah, kalian tinggal tempel efeknya. Jadi bakalan kayak gini. Kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke move and transform di transisi yang ketiga. Kalian ke detik 3.28, tambahin keyframe di awal dan di akhir.
Di akhir tuh kalian kecilin, terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Kalau udah jadi kayak gitu, kalian ke detik 3.17, tambahin shape persegi. Lalu kalian klik titik 3, pilih fill screen, terus kalian zoom dikit dan pangkas di detik 3.28. Nah, warnanya itu jadi warna putih. Terus ke blending dan opacity, tambahin keyframe, jualin di akhirnya itu nolin. Kalau udah kayak gini, kalian tinggal klik ininya, lalu pilih salin satu layar. Ke detik 3.28, pilih ini dan pilih tempel satu layar. Nah, kalian ke detik 4.14, pilih shape-nya, kalian klik shape-nya dulu. Terus kalian pilih yang kayak jam-jam gitu, terus pilih yang ini. Kalau udah jadi kayak gitu, kalian keluar ke edit bentuk, tambahin keyframe, jual di akhir. Di awalnya itu kalian nolin yang X-nya. Nah, jadi bakal jadi kayak gini. Nah, kalau udah kayak, nah ini saatnya kita buat foto jedak-jeduknya, maksudnya efek untuk jedak-jeduknya. Kalian pilih foto pertama, terus tambahkan efek ubin atau tailless, terus tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate. Rumusnya itu sama kayak foto yang sebelumnya, tapi ini kita ulang dulu, mungkin kalian belum paham ya. Nah, terus di sini magnetnya itu kalian tinggal tambahin keyframe, jual di akhir. Di awalnya fullin, terus di akhirnya itu kalian pojokin sampai 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga, klik titik 3 dan pilih gandakan. Kalau udah kalian gandain, tambahin efek yang ada di move atau transform, efek ayun itu. Nah, sudut satunya itu kurangin sampai negatif 10,0 derajat. Baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kurangin sampai 0,0 derajat. Terus kalian ke sudut 2, kurangin lagi jadi positif 10,0 derajat. Baru tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian nolin. Dan tahapnya ini kalian ubah jadi 0,50. Terus tambahin efek ombang-ambing lagi atau oscillate. Sudutnya nolin, magnitude-nya tambahin keyframe, jual di akhir. Di awalnya fullin, terus di akhirnya itu kalian pojokin sampai 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kalau udah, tambahin efek yang ada di blur, namanya itu efek buram gerak atau motion blur. Terus tambahin efek yang ada di warna dan cahaya. Nama efeknya itu efek paparan gamma. Mana ya? Ini. Atau exposure gamma. Terus tambahin keyframe di akhir. Di awalnya itu kalian tambahin sampai 1,48. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Kurvanya itu yang biasa ya guys, gak usah kalian naikin. Kalau udah, kalian keluar, terus kalian klik titik 3 dan pilih salin efek. Terus tambahkan efek lagi yang ada di distorsi atau warp. Namanya itu efek lengkungan gelombang atau wave warp. Nah, di sini untuk jaraknya itu ubah jadi 6,5. Terus tahapnya itu tambahin keyframe, jual di akhir. Di akhirnya itu tambahin sampai 1,30. Kalau udah kayak gini, tambahin efek yang ada di warna dan cahaya. Namanya efek pergeseran hue atau hue shift. Tambahin keyframe, jual di akhir. Di awalnya itu tambahin terserah kalian. Nah, kalau udah, di sini efek ubinnya kalian tambahin keyframe di awal, di tengah-tengah, dan di akhir. Di awalnya itu kalian zoom sampai 1450, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di keyframe akhir kalian zoom sampai 1500, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua.
Nah, terus klik efek, klik titik 3, pilih salin efek. Lanjut ke foto jarak jeduk yang kedua, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Nah, di sini kalian matiin nonaktifkan efek lengkungan gelombangnya dan efek pergeseran view-nya. Lalu klik titik 3 lagi, pilih salin efek. Ke foto yang selanjutnya, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Ke foto yang selanjutnya lagi, klik efek, klik titik 3, pilih tempel efek. Lalu tambahin efek yang ada di warna dan cahaya. Namanya Nah, yang ada di opacity atau visibility, namanya itu efek berkedip atau flicker. Kalian fullin frekuensinya, terus kekuatannya itu kurangin sampai 0,50. Nah, jadi hasilnya bakalan kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, kalian ke detik 4.14, tambahin shape yang persegi, klik titik 3, pilih fill screen, lalu zoom dikit. Nah, kalau udah kalian ke detik 6.20, terus pilih yang ini dan pilih mata-mata shape-nya, foto jedak-jeduk pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Terus kalian pilih kotak yang di tengah ini. Nah, jadi hasilnya bakalan jadi masking group kayak gini. Terus kalian klik masking groupnya, klik yang ini, lalu pilih salin satu layar. Ke detik 6.20, pilih ini, pilih tempel satu layar. Ke detik selanjutnya kalian tempel lagi. Terus ke detik 11.03 kalian tempel lagi. Nah, kalau udah kayak gini, kalian ke detik 13.09 kalian klik tambahin shape, lalu fill screenin dan zoom dikit, lalu pangkas. Terus color dan fillnya itu kalian ubah jadi warna putih, dan blending and opacity-nya tambahin keyframe di awal dan di akhirnya nolin. Nah, jadi hasilnya bakalan kayak gini. Nah, oke guys, ini tuh udah jadi dan hasilnya itu bisa kalian lihat di awal video aku tadi. Dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa di klik tombol like, share, dan subscribe ya guys. Dan buat kalian yang mau ngambil presetnya bisa cek di Instagram aku ya. Bye, wassalamualaikum.